Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani, NIM 2020A1D014 dari Program Studi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Mataram. Di sini saya akan membuat video tentang beberapa tata cara untuk membuat referensi otomatis. Sebelumnya saya minta maaf kalau penyampaian saya kurang memuaskan. Baik, langsung saja saya akan membahas pengertian referensi terlebih dahulu. Baik, yang pertama pengertian referensi. Kata referensi berasal dari bahasa Inggris yaitu referensi dan merupakan kata kerja to refer yang artinya menunjukkan kepada. Buku referensi adalah buku yang dapat memberikan keterangan topik, perkataan, tempat, peristiwa, data statistika, pedoman, alamat, nama orang, riwayat orang-orang terkenal. Pelayanan referensi adalah pelayanan dalam menggunakan buku-buku referensi. Di perpustakaan biasanya buku referensi dikumpulkan tersendiri dan disebut koleksi referensi, sedangkan ruangan tempat penyimpanan disebut ruangan referensi. Buku-buku referensi yang karena sifatnya sebagai buku penunjuk harus selalu tersedia di perpustakaan hingga dapat dipakai oleh setiap orang pada setiap saat. Yang kedua yaitu bagian pengelompokan koleksi referensi berdasarkan sifat informasinya. Yang pertama, jenis bahan rujukan umum yang memuat informasi mengenai kata dan istilah. Kedua, jenis bahan rujukan umum yang memuat informasi mengenai sumber perpustakaan atau literatur. Yang tiga, jenis bahan rujukan umum lainnya termasuk dalam kelompok ini adalah buku, petunjuk atau pegangan, sumber biografi, sumber geografi dan direktori, statistik, buku tahunan, terbitan pemerintah dan badan-badan internasional, serta terbitan lainnya. Baiklah, selanjutnya tujuan referensi. Berikut ini terdapat beberapa tujuan referensi terdiri atas untuk menghargai seseorang, rujukan untuk informasi yang lebih kompleks, memudahkan para pembaca mencari sumber yang sebenarnya, dan untuk menghindari plagiarisme. Terus yang ketiga, beberapa jenis-jenis referensi. Berikut ini beberapa jenis tujuan referensi terdiri atas kutipan dan dua catatan kaki. Yang pertama, kutipan. Kutipan adalah salinan kalimat, paragraf, atau pendapat dari seorang pengarang atau ucapan orang terkenal karena keahliannya, baik yang terdapat dalam buku, jurnal, maupun terbitan lain. Kutipan ini berfungsi menegaskan isi uraian, memperkuat pembuktian, dan mengungkapkan kejujuran penggunaan referensi. Kutipan terbagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Yang kedua, catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku. Selanjutnya, yang keempat, cara membuat referensi. Berikut ini terdapat beberapa cara membuat referensi terdiri atas: pertama, sebuah daftar referensi hanya berisi buku, artikel, halaman web, dan lainnya yang dikutip dalam teks dokumen. Daftar pustaka mencakup semua sumber konsultasi untuk melatar belakangi atau bacaan lebih lanjut. 2. Daftar referensi disusun menurut abjad oleh penulis. Jika isi butir tidak mencantumkan pengarang, hal ini dikutip dengan judul dan termaksud dalam daftar alfabet menggunakan
kata signifikan pertama dari judul. Yang ketiga, jika Anda memiliki lebih dari satu butir dengan penulis yang sama, susun butir urutan waktunya dimulai dengan publikasi terbaru. Keempat, setiap referensi muncul pada baris baru. Kelima, tidak ada indentasi dari referensi. Keenam, tidak ada penomoran dari referensi. Bagian utama dalam video ini yaitu membuat referensi otomatis. Membuat makalah bukan saja sesuatu yang kerap dilakukan saat sekolah atau kuliah, tapi pada saat bekerja pun kita sering menulis makalah untuk beragam kepentingan. Bagi kamu yang baru pertama kali menulis makalah dan kerap mengalami kesulitan untuk membuat salah satu bagian dari makalah yaitu daftar pustaka, kamu tak perlu khawatir sebab kamu bisa membuat referensi dengan mudah di Word. Referensi tak hanya terdapat dalam makalah tetapi juga skripsi, tesis, disertasi, artikel ilmiah maupun jurnal. Dalam hal ini, daftar pustaka adalah suatu susunan tulisan yang diletakkan pada akhir sebuah karya ilmiah. Daftar pustaka juga merupakan bab penting yang harus dilampirkan. Tanpa adanya daftar pustaka, karya ilmiahmu tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Baiklah, pada bagian akhir video ini yaitu cara membuat referensi otomatis di Word. Yang pertama, buka dokumen Microsoft Word yang akan diberi daftar pustaka. Pada menu bar, klik menu yang berkata References. Kemudian pada bagian Citation dan Bibliografi, pilih Insert Citation lalu klik Add a New Source. Sebelumnya, pastikan bagian style kamu pilih opsi apa. Lakukan pengisian pada semua kolom yang tersedia dan klik OK. Pada bagian Type of Source, ada beberapa opsi yang bisa kamu pilih, yaitu Book, Book Section, Journal, Article, Article in Periodical, Konferensi, Proceeding, dan Report. Silahkan sesuai dengan sumber yang kamu gunakan. Kita sudah berada di akhir video. Mohon maaf saya salah kata dalam pengucapan, dan untuk semua yang menonton terima kasih atas waktunya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.